Jadi pemerintah menggalang dana untuk bagaimana, karena ada pertumbuhan kebutuhan insinyur, maka didorong semua universitas untuk masukkan insinyur-insinyur ini. Para netizen, sahabat listrik Indonesia, dimanapun Anda berada, Assalamualaikum dan salam sehat. Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan suasana batin yang senang, bagi yang muda-muda tidak kurang kegembiraan. Kita dalam acara Bincang Listrik Indonesia yang dibawakan oleh saya, HDI Herman Darnel Ibrahim. Dan kali ini kita memasuki episode yang ketiga. Pada episode yang ketiga ini, saya akan berbincang bersama tamu istimewa kita, Profesor Dr. Insinyur Iwa Garniwa, MKMT. Gimana kabar, Prof. Iwa? Alhamdulillah baik, HDI. Sebelum saya lanjutkan, Anda lihat saya sudah buka masker. Ketentuan kami merekam acara ini adalah mematuhi protokol COVID. Saya dan tamu istimewa ini telah melakukan tes COVID dan kemudian kita juga melakukan pengaturan jarak. Kami akan buka masker selama rekaman ini dan saya harap Anda juga dimanapun berada selalu mematuhi protokol COVID demi orang-orang yang Anda sayangi. Baik. Saya perkenalkan secara singkat Profesor Iwa Garniwa ini. Saya akan panggil Bung Iwa aja, Bung Iwa. Beliau adalah guru besar Teknik Elektro Universitas Indonesia. Saya anak buah beliau di kampus. Saya dosen di Fakultas Teknik Elektro. Yang mengajak adalah Prof. Iwa yang mengundang saya sebagai praktisi. Expertise beliau adalah High Voltage Engineering. Tapi yang lebih spesial dari Prof. Iwa, sekarang beliau adalah Rektor Institut Teknologi PLN. PLN memiliki sebuah institut teknologi. Nanti Anda bisa dengar dari Prof. Iwa bagaimana Institut of Teknologi PLN ini berkiprah. Prof. Iwa senang nih bisa menghadirkan Prof. Iwa di hadapan netizen. Terima kasih. Prof. Iwa saat ini adalah rektor di Institut Teknologi PLN. Ya. Mungkin cerita dulu singkat bagaimana Prof. Iwa sampai ditunjuk dan bagaimana Institut Teknologi PLN ini. Kampusnya di mana, mahasiswanya. Mungkin cerita itu dulu. Penunjukan Prof. Iwa di posisi rektor IT PLN. Ya. Saya sangat senang. Terima kasih nih pada Pak Hede ini. Bahwa saya memang ketika saya jadi guru besar di Indonesia, di Universitas Indonesia ini, saya memang seseorang yang tidak ingin istilahnya diam di tempat. Saya tidak ingin saya di Depok aja, sehingga saya ikut kemana-mana. Saya mempelajari juga tentang ke-PLN-an, ketenaga listrikan khususnya, sehingga saya banyak bergaul dengan teman-teman baik PLN maupun teman-teman industri dari ketenaga listrikan. Barangkali dari situ, saya katakan karena PLN mempunyai sekolah STT PLN dahulu, saya berpikir barangkali PLN ini melihat dibutuhkan seorang yang di lapangan juga mengikuti dan kemudian juga tapi mempunyai berbasis akademisi ya. Sehingga diperlukan di dalam perguruan tinggi. Nah, berangkat dari situ barangkali memilih saya untuk menjadi rektor STT PLN saat itu yang sekarang menjadi Institut Teknologi PLN. Ya, mungkin Prof. Iwa bisa cerita singkat sedikit Institut Teknologi PLN ini saat ini bagaimana jurusan-jurusan yang ada atau juga perkuliahannya bagaimana? Ya. Institut Teknologi PLN ini sebelumnya saya bilang dari STT PLN. STT PLN itu dulu di bawahnya ada departemen, hanya sampai departemen. Nah,
ketika berubah menjadi Institut Teknologi PLN, berubah menjadi departemen itu menjadi fakultas-fakultas, dan ciri yang kita buat memang fakultasnya tidak umum. Kalau mungkin di perguruan tinggi yang lain misalkan ada fakultas teknik industri dan misalkan fakultas teknik, fakultas kedokteran dan sebagainya. Tapi kita karena ada satu ciri visinya adalah bahwa kita fokus terhadap energi dan teknologi, maka fakultas ini dibentuk seperti contoh tadinya elektro itu menjadi fakultas teknologi dan energi terbarukan. Kemudian juga ada dari sipil itu fakultas teknologi infrastruktur dan kewilayahan. Kemudian juga dari mesin itu fakultas teknologi dan bisnis energi. Kemudian kalau dari tadinya informatika yaitu fakultas telematika energi. Jadi masih berbau energi dan ada teknologi. 4 ya, fakultasnya ada 4. Punya fakultas. Mahasiswanya saat ini kurang lebih sekitar 4.000. 4.000 mahasiswa dan kita menerima rata-rata per tahunnya 1.000 mahasiswa. Level pendidikannya apa aja? Ada D3 apa S1 ya. Lengkap atau gimana? Segala lengkap, ada D3, D1 dan ada S2. Kita baru S2, ya? 3 jenjang pendidikan. Nah, memang kita fokus sebetulnya salah satu yang saya ingin boleh sampaikan adalah bahwa kita menginginkan lulusan kita ini adalah lulusan insinyorannya. Ya, apa itu maksudnya sertifikat yang PI atau di luar itu? Bukan, yang sekarang ini yang aturan pemerintah setiap suatu pekerjaan itu harus dilaksanakan oleh ahlinya dan itu dikeluarkan sertifikat kompetensi. Oke. Dan itu memang ininya aturan pemerintah. Dan jadi nanti kalau orang sekolah di situ akan ada proses untuk memperoleh sertifikat dapat kompetensi. Kompetensi ya. Bahasa Inggris oleh siapa? Oleh bahasa Inggris oleh kita sendiri. Kita punya lembaga bahasanya ya. Jadi dengan 3 sertifikat ini kira-kira mereka tentu akan memiliki kompetensi untuk langsung bekerja. Ya. Nah, bagaimana lulusan ini peluangnya untuk diterima pekerja PLN? Saya kira cukup besar. Setahu saya sekarang di PLN itu ada lebih daripada 1.000 orang lulusan ITPLN yang bekerja di PLN. Nah, mengapa kita punya peluang? Saya katakan tadi, bahkan mungkin juga dengan perguruan tinggi negeri gitu kita berani. Karena kita kefokusan tadi. Jadi sementara yang saya tahu di perguruan tinggi negeri yang lain itu kandungan fakultas, bangunan mata kuliah universitas itu semakin banyak dan semakin melebar, malah kita adalah lebih fokus sehingga lulusan kita lebih banyak tahu tentang ilmu energi dan tenaga listrik dibandingkan yang lain. Saya kira itu yang kekhususan kita. Dan satu hal lagi yang tak kalah pentingnya adalah pengajar kita ini adalah blended antara akademisi dan praktisi. Itu yang lebih penting lagi, bahwa praktisi itu memberikan dunia nyata. Profilnya Bung Iwa itu, Bung Iwa adalah kepala Head of Power System Laboratory Universitas Indonesia dari 2015 sampai sekarang ya. Bung Iwa juga Direktur Lembaga Kajian Energi, apa namanya? Namanya Pengkajian Energi UI atau Universitas Indonesia ya. Jadi ada 2 lembaga. Nah, bagaimana nih Bung Iwa, Rektor, Kepala Laboratorium Pengkajian, nih gimana ininya? Trik-triknya dalam bagi waktu, bagi pekerjaan? Nah, tapi sekarang ini saya ketika menjadi rektor tidak boleh menjabat lagi di UI. Jadi saya harus lepas. Sekarang udah nggak bisa. Tapi sekarang saya masih sebagai guru besar dan bagaimanapun juga saya harus tetap ditugaskan oleh UI untuk membimbing mahasiswa baik S1, S2, S3 dan tetap mengajar. Dan menguji ya, menguji dan sebagainya. Dari kegiatan akademis yang Prof lakukan atau Bung Iwa lakukan, mungkin ada satu yang paling mungkin punya kesan, punya manfaat ya. Satu aja mungkin ada yang paling ya. Saya ada dulu mahasiswa saya dari Purwakarta. Saya sebut aja, boleh sebut namanya? Boleh ya, boleh. Semoga dia mendengar saya. Dia namanya Budi Sudiarto. Orang Purwakarta. Di mana dia kerja sekarang? Sekarang jadi dosen. Jadi dosen di UI. Ya. Budi Sudiarto. Budi Sudiarto ya. Saya waktu itu dapat pekerjaan sebagai konsultan atau melakukan investigasi di PLN untuk melakukan investigasi karena ada satu kerusakan.
Dan kita sebagai akademisi mungkin melihatnya dari sisi akademisi, jadi fakta-fakta lapangan dan sebagainya. Kemudian dan saya harus mempresentasikan suatu kondisi di mana background teorinya harus kuat. Sementara saya tidak kuat di bidang itu. Dan saya melihat nih Budi ini pintar. Waktu saya jalan, saya berpikir, waduh, saya kalau ditanya ini bagaimana? Ketika jalan, dia ada di dekat saya. Terus saya bilang, Bud, kamu ikut saya. Saya tahu kamu pintar. Kamu mengerti ini kan, ini saya tak. Oh, tahu Pak. Oke, kamu ikut. Dan terus terang aja waktu itu dia pakai sendal, Pak. Kenapa? Dia nggak punya sepatu atau karena dia hobi bersandal? Ya, orangnya begitu gitu. dia hobi bersandal. Sandalannya? Sandalan gitu. Ya, walaupun sandalnya sandal. Kuliah juga waktu ya, kayak udah begitu. jadi dosen sandalan juga? Enggak. Waktu masih kuliah. Lalu itu saya ajak, ada apa Pak? Saya sampaikan. Saya yang heran yang luar biasa buat dia, makanya dia tenang aja, nggak ada ketakutan. Apa karena mungkin dia tidak salah, namanya juga masih mahasiswa gitu kan. Kalau benar dia mahasiswa kan gitu. Dia S1 apa S2? S1 Pak. S1 dan dia tingkat akhir mau lulus dan kebetulan memang bimbingan saya juga. Lalu saya ajak, saya sampaikan, betul juga pertanyaan itu muncul. Minta diterangkan, lalu Bud, kamu sebagai wakil, waktu itu ada senior saya yang sebetulnya harusnya saya ajak beliau tapi karena nggak bisa, kamu coba yang tadi saya sampaikan. Dia terangkan dia ini dengan baik. Sampai orang PLN situ sampai mengatakan, kamu benar nih. Benar. Saya mengatakan itu benar Pak. Dan kemudian yang menarik, sampai orang PLN itu, kamu kapan lulusnya? Lulusnya sebentar lagi Pak. Kalau lulus kamu masuk PLN ya. Karena dia nggak pandai mengatakan. Itu buat saya luar apa biasa. Itu isunya waktu itu tentang apa ya? Tentang generator Pak. Tentang generator, bagaimana struktur generator itu dia bisa menerangkan bagaimana secara basic prinsipalnya, kejadiannya dia bisa lakukan dengan basic itu. Dan memang sudah saya beri gambaran, cuma basicnya dia lebih kuat untuk itu. Menurut saya itu adalah yang menjadi kesan saya punya mahasiswa. Oh, ternyata mahasiswa itu bisa lebih pintar daripada kita. Saya lihat di profil Bung Iwa pernah kerja di swasta ya. Pas lulus kerja di swasta dulu, tapi kembali ke Universitas Indonesia. Mungkin bisa sedikit kerja, kenapa ke swasta dan apa yang membawa Bung Iwa balik ke kampus? Ketika lulus masuk di PT Bukaka Teknik Utama. Bukaka mungkin pernah. Itu kurang lebih 1,5 tahun. Karena saya sering ke sana, saya dosen atau senior saya di Salemba itu mengatakan, Wah, kenapa nggak jadi dosen aja? Saya belum terpikir, karena saya juga pengen cari uang kan. Kalau jadi dosen saat itu apalagi gajinya nggak seberapa saat itu Pak. Kalau sekarang lumayan. Sekarang lumayan. Masuk UI itu lumayan, sangat lumayan. Kalau dulu betul-betul. Dan akhirnya saya putuskan, oke, saya mau. Bagaimana Bung Iwa melihat situasi ketenagalistikan ini dalam waktu sekarang sampai mungkin 3-4 tahun ke depan? Saya berpikir pertama adalah bahwa kadangkala pemerintah lupa bahwa entah pemerintah juga mungkin PLN lupa bahwa Indonesia ini adalah suatu negara yang archipelagic states yang penanganannya berbeda dengan negara-negara lain seperti kita lihat Amerika, daratan yang China, luas Eropa pun walaupun berbagai negara tapi satu daratan. Sementara kita hampir 18.000 pulau yang punya kewajiban pemerintah untuk melistrikinya. Satu, kemudian juga jangan lupa juga disparitas dari masyarakat ekonomi antar pulau itu sangat berbeda. Disparitas ekonomi, disparitas beban, teknologi dan sebagainya. Sehingga penanganan berbeda. Tapi saya ada satu kesan kita selalu membuat benchmark terhadap negara-negara lain di mana menurut saya tidak ada yang sama. Yang sama kita adalah Filipina. Filipina tidak lebih baik daripada kita. Filipina juga ini. Nah, sehingga seharusnya kita mampu memecahkan di persoalan ini. Itu pertama itu yang saya lihat, jadi harus melihat dari sudut pandang itu. Kita mempunyai undang-undang ketenagalistikan tahun 2019 itu. Bahwa saya berpikir mengapa ada satu kata regional itu tidak diterapkan. Tarif regional, tarif uniform itu tidak disampaikan.
Jadi memang cukup panjang pemikiran saya, tapi saya melihat itu adalah salah satu yang harusnya bahwa keadilan itu ada di situ. Jadi tarif ini bukan berdasarkan BPP kemudian plus ditambah jadi tarif, tetapi secara tetap nasional, tetapi bahwa berdasarkan kemampuan ekonomi masyarakat. Misalkan wajar saja di misalkan di Papua, Maluku itu tarif listriknya lebih murah dibandingkan misalkan di Jawa, karena dari pelayanan dan lain itu berbeda. Walaupun di sana biayanya lebih mahal. Tidak masalah, kan ditutup dengan kalau Jakarta bagaimana? Paling mahal kalau gitu? Harus wajar, harus paling mahal pelayanannya. Bapak aja kan kalau mati listrik 15 menit udah komplainnya kemana-mana. Kalau di sana nggak, ini udah jauh. Harganya berbeda. Ada harga, ada. Jadi perlu Bung Iwa perlu lihat melihat perlu adanya harga berbeda, tapi bukan cost reflection. Tapi berdasarkan keadilan atau kemampuan masyarakatnya. Betul. Saya pernah melakukan simulasi sederhana saja. Kalau dinaikkan di Jawa itu naikkan hanya Rp100, di Sumatera 50, kemudian Kalimantan masih tetap, Papua diturunkan, pendapatan masih lebih besar dengan cara dengan daya yang sama. Itu kemudian yang kedua juga mungkin saya melihat kita sepertinya karena kita keburu janji yang masalah renewable energy, kita seperti ingin cepat melompat. Tapi sebelum renewable energy saya ingin dengar dari Prof. Iwa. Kan ini banyak juga yang tanya ya, saya kan Direktur PLN dulu. Tapi ada juga orang tanya ke saya, ini di Indonesia itu PLN itu hanya satu perusahaan, padahal besar. Padahal perusahaan pelabuhan banyak, perusahaan angkasa pura banyak, perusahaan PTP banyak. Tapi PLN kok cuma satu. Tapi ya saya tersentuh juga dengan pertanyaan, gimana Bung Iwa melihat? Apakah memang baiknya ke depan ini kita tetap satu perusahaan seperti PLN, atau mungkin jangan-jangan apa lebih maju kalau kita lebih dari satu PLN? Kalau saya sih, kalau saran saya, kalau perubahan memang yang bagus menurut saya itu adalah ada beberapa PLN. Tapi kalau ada beberapa PLN berdasarkan membuat klaster, tapi sekarang tapi itu akan sulit migrasinya, menurut saya transformasinya cukup sulit. Cuman kalau ada beberapa ITPN gimana nih? ITPN sendiri. Tapi menurut saya sekarang ini yang paling saya pernah membaca contohnya di India itu adalah bahwa cukup dengan dua perusahaan. Satu perusahaan yang bersifat adalah profit, jadi pelayanan dan sebagainya. Satu lagi memang bersifat perusahaan subsidi untuk mensubsidi. Jadi jelas tugas pokoknya, tidak dicampur adukan. Jadi satu kalau kira-kira gini ya, kita punya Perum, Perum listrik yang melayani untuk memenuhi kewajiban pemerintah menyediakan energi. Betul. Satu lagi yang profit. Jadi itu menurut saya itu yang sebaiknya dilakukan di Indonesia itu. Sekarang nih kita tentang energi terbarukan, gimana Prof. Iwa melihat? Tapi kan ada tadi fakultasnya itu di mana? Kenapa ini? Apa kaitan fakultas ini dengan gerakan ini baik di Indonesia dan di dunia? Gimana Prof. Iwa lihatnya? Kan renewable energy itu ada satu keniscayaan yang harus kita jalankan. Namun Indonesia kan sudah, jangan saya bilang, saya bahasanya khawatir sebut bahasa terjebak, bahwa kita sudah menggunakan banyak fosil. Seperti kita tahu, mungkin Pak Hadi lebih tahu tentang batu bara itu 60%-an kalau tidak salah demikian. Kan tidak bisa kita merubah begitu saja. Ini butuh waktu lama. Ketika pemerintah menyatakan tahun 2025 23%, ini datangnya dari mana sebetulnya? Itu yang harus tidak semudah membalikkan mata. Kemudian sehingga menurut saya bahwa satu sisi keniscayaan, satu sisi kita juga jangan terburu-buru, karena jangan sampai juga bahwa kita mengejar keinginan dunia, tekanan dunia bahasa saya, tapi sisi kita secara ekonomi ketenaga listrikannya menjadi berantakan. Ini menarik ya, karena Prof. Iwa ini seorang peneliti, rektor. Tentu masyarakat ataupun netizen tertarik mendengar bagaimana sebaiknya ke depan dalam menyikapi ini. Apa yang perubahan-perubahan, apa yang perlu bagi pemerintah yang membuat regulasi dan bagi pelaku yang melakukan eksekusi dan implementasi. Saya satu sisi aja mungkin Pak ADI, bahwa saya mending menyoroti dari SDM kalau boleh ya, kalau yang lain jadi panjang gitu. Saya dari sisi SDM.
Bahwa saya turun sedikit, mohon maaf, 35.000 megawatt sesuatu yang tidak salah, bagus, tapi soal waktu. Memang mau tidak mau kan kita pastilah tumbuh itu hampir tumbuh itu pasti, dan itu kebutuhan, itu soal waktu. Tapi yang sering kita lupakan adalah bahwa masalah SDM. Zaman saya dulu waktu saya masih kuliah itu ada namanya percepatan insinyur. Jadi pemerintah menggalang dana untuk bagaimana, karena ada pertumbuhan kebutuhan insinyur, maka didorong semua universitas untuk menghasilkan insinyur-insinyur ini. Disinggung mengenai pandemi, bagaimana nih perkuliahan selama pandemi ini, pengalaman atau mungkin juga pengamatan Prof. Iwa? Kan ini kuliah terus berlangsung karena bagaimanapun kan perguruan tinggi tetap harus menghasilkan sarjana ya. Kira-kira apa positif negatifnya kuliah dengan Zoom atau dengan online ini? Jadi yang saya nggak mau bilang positif negatif, tapi jujur saja lebih banyak negatif kuliah dengan PJJ jarak jauh ini. Ya maksudnya ya bukan negatif lah, tapi kelemahan-kelemahan. Kekurangannya. Ya body knowledge yang kita sampaikan itu tidak terserap dengan baik. Apalagi saya bilang jadi engineering. Maka kita di TPLN itu adalah mau tidak mau praktikum itu harus dilakukan di tempat di jadi kampus. Praktikum tetap harus masuk ke kampus, harus masuk kampus. Ada beberapa praktikum yang mungkin dimodelingkan atau di dalam bentuk digitalkan, tetapi banyak yang tidak, sehingga kebijakan kami adalah kami lakukan bahwa dia praktikum di kampus, tapi dengan tentu protokol kesehatan yang sangat ketat di kita. Kemudian kalau kuliah masih PJJ lah, pembelajaran jarak jauh, karena kami juga tidak mau gegabah. Ada instruksi instruksi dari pemerintah maupun kami juga ada tentu kekhawatiran bahwa ini memicu pengembangan COVID-19 ini. Jadi kami coba blended. Sebetulnya tadinya semester yang akan datang ini kita sudah siapkan bahasanya tuh mix, jadi hybrid atau campur antara tatap muka dan dengan kita siapkan infrastrukturnya, tetapi karena pemerintah melihat ini masih berkembang, akhirnya kita tidak terapkan. Jadi satu semester ke depan atau lebih tepat dari ITPLN ini sampai UTS kita anggap masih online. Netizen, sahabat listrik Indonesia, kita lanjut bincang-bincang dengan Bung Iwa. Bung Iwa, ini bincang listrik ini netizennya ingin juga dengar hiburan dari kita. Jadi ini Bung Iwa boleh baca puisi, boleh nyanyi, tapi ya terserah lah. Nah ini kan anak-anak muda banyak yang jadi netizen, mungkin sesuatu yang bisa jadi pesan. Gimana? Apa sarannya Bung Iwa? Wah, ini harusnya saya merenung dulu nih ya, butuh waktu ya Pak. Tapi usul saya, sudahlah kita nyanyilah dengan keterbatasan. Nyanyi apa? Lagu yang harus membangun, atau lagu wajib? Yang membangun kecintaan kepada bangsa ini. Mungkin usul saya apa ya? Judulnya apa yang Indonesia Tanah Air Beta. Itu apa? Judulnya apa ya? Indonesia Pusaka ya? Indonesia Pusaka. Oke. Kita nyanyi sama-sama ya? Boleh, sama-sama. Kita perlu ada pakai hitungan ya kali ya. Hitungan. Saya aja menghitungnya 1, 2, 3 kita nyanyi. Okay. Coba Bung Iwa tarik suara dulu. Indonesia tanah air. Segitu cukup? Gitu ya. Cukup, ya? Segitu cukup. Oke. 1, 2, 3. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat
mata. Panas, cahaya, dan bunyi, semua ada karena energi. Tanpa cahaya, bumi akan gelap. Tanpa panas, bumi akan dingin. Mari kawan, hemat energi yang sudah Tuhan beri dalam hidup ini. Netizen, saya lanjut bincang-bincang dengan Prof. Iwa. Bung Iwa ya. Saya mungkin terlalu terbiasa panggilnya Prof. Iwa sehingga pas bilang Bung Iwa ini salah terus. Ini kita masuk ke, ini kan bincangnya listrik, energi kehidupan. Tadi kita listrik udah, energi udah, bahkan juga tentang terkait keilmuan akademis ya. Ini sekarang tentang kehidupan. Mungkin saya mulai dengan pengalaman kesenangan, mungkin yang menyedihkan, ataupun yang lucu gitu. Mungkin ada selama, udah berapa? Udah berapa tahun ya? 30 tahun lebih saya. 30 tahun 30 tentu tahun ada lah masih. kali peristiwa lucu, atau mungkin misalnya nangkap mahasiswa nyontek. Kali ya? Biasa mahasiswa itu pintar sekali lah gitu. Pintar artinya pintar untuk Nakalin. Jadi pada satu hari gitu saya ketika biasa ujian gitu ya. Kemudian kalau saya kan saya pernah mahasiswa, jadi kelakuan mahasiswa kurang lebih samalah seperti saya dulu jadi mahasiswa, jadi tahu. Jadi apa yang saya lakukan ketika ujian itu, ujiannya itu setiap mahasiswa itu ya. Jadi soalnya itu ya Pak HDI, jadi satu deret itu saya pilih lain-lain dan gampang memilih, jadi multiple choice. Jadi satu lain-lain, di satu kelas itu bisa ada 4 soal yang berbeda, walaupun diacak aja mas saya sebetulnya, dan memilih. Jadi bayangkan, jadi ada misalnya satu deret 4, ini lain-lain. Terus baru di situ tahu bahwa mahasiswa itu memang nakal setelah hasilnya. Mereka boleh saja gitu ya lihat, tapi tetap matanya. Tapi saya biarin aja, dia rasa, saya bilang kan gitu kan. Dia aja melihat, oh wah semua gitu ya. Padahal soalnya lain. Dia ketipu ya. Baru kelihatan, nah tuh kan kelihatan. Tapi yang bagus ya bagus juga. Waktu itu kali dibiarin aja nyontek ya, karena udah dijebak gitu ya. Enggak, saya sedikit agak kelihatan. Pertama saya selalu mengatakan, saya lihat dulu gitu, sehingga mereka tidak. Dan biasanya kalau saya selalu efek shock terapi dulu, artinya ketika ada gerakan saja kamu pindah ke belakang, takut kan begitu kan. Sebetulnya saya melihat, sebenarnya setelah 15 menit 10 menit lalu saya asik aja juga saya gitu kan. Karena udah dengan begitu mereka asik, tapi dengan begitu pun ya tetaplah namanya mahasiswa berjuang terus untuk mendapatkan nilai yang terbaik gitu dengan cara begitu. Tentang makanan kesukaan gimana? Wah, saya sebetulnya saya bersedih apa ada dengan kesukaan pandemi. masakan tertentu atau Ya, mungkin yang pasti kesukaan saya adalah Pak, saya orang Sunda, makan pakai ikan asin, lalapan, pakai lalapan, sambal dan nasi. kerupuk. Udah pasti. Baik, Bung Iwa, ini udah tentang makanan nih, sekarang berbagilah dengan netizen. Kalau saya tuh perhatikan Bung Iwa itu kan wajahnya selalu cerah, nggak kelihatan nggak kelihatan ada stres gitu. Tentu mungkin ada rahasia-rahasia yang menjalani kehidupan yang terkait dengan hobi dan kesenangan. Bahwa mitra saya ini seumuran 18 sampai 22 tahun mahasiswa. Jadi seolah-olah saya pun jadi bagian daripada mahasiswa. Saya jadi tua ketemu Pak HDI loh. Saya jadi muda juga karena nggak tahu. Itu pertama. Kedua adalah bahwa ya saya karena termasuk senang olahraga ya. Senang olahraga. Olahraga apa tuh? Olahraganya saya sepeda dan sepedaan. Lari. Goes namanya. Goes dan lari. Itu olahraga dan juga hobi ya? Ya, saya senang. Kemudian satu hal lagi, jangan lupa nih, saya juga mungkin teman-teman netizen bahwa saya ini kan
melihat dulu saya punya anak tuh laki-laki senang main game, dan salah satu gamesnya itu adalah main bola. Dan sekarang anak-anak saya sudah nggak ada. Selama anak saya itu sebagai musuh saya kan gitu kan. Nah sekarang saya sendiri. Anak ada di mana? Anak berapa orang? 2 orang laki-laki, yang satu Sudah lagi menikah gitu sudah menikah, yang satu lagi melanjutkan sekolah di Korea S3, kemudian yang kedua sekolah, saya sebutin di Siemens dia bekerja. Jadi dua-duanya alhamdulillah. Jadi sekarang saya ya hobi saya yaitu sudah berpunya cucu ada? Ada, baru satu saja. Satu ya. Ya. Tentu ada yang terpikir atau yang terniat di Prof. Iwa selama menjabat sampai 2024 mau meninggalkan sesuatu. Ya, jelas. Apa sesuatunya ini? Pertama adalah saya coba tinggalkan zona nyaman. Itu karena saya lihat banyak dosen itu masuk ke zona nyaman, asik bahwa dia punya mahasiswa dan sebagainya. Itu satu. Mau dirubah. Saya coba itu. Kemudian yang paling penting lagi adalah bahwa saya melihat di ASEAN ini bahwa PLN terbesar. Problem-problem, masalah-masalah tentang ketenaga listrikan itu harusnya ada di PLN, di ASEAN. Sehingga knowledge atau pemahaman tentang ketenaga listrik harusnya ada PLN. Saya meminta kepada dulu dari direksi yang saya ini dan teman-teman, saya ingin selalu masuk persoalan-persoalan kita ikut. Kalau kita bisa ikut memecahkan, alhamdulillah. Kalau tidak, kita ikut belajar. Ketika pembelajaran itu, ketika masalah-masalah itu banyak yang kita bisa bawa ke ITPLN, maka rasanya kita akan bisa menjadi perguruan tinggi yang baik di bidang tersebut. Dan saya ingin ketika saya meninggalkan itu adalah bahwa mungkin itu cukup panjang, bahwa kalau mau belajar tenaga listrik di ASEAN, bahkan di ASEAN, bukannya di Indonesia, adalah harusnya di ITPLN. Ini bukan pekerjaan mudah. Ini bukan pekerjaan mudah. Ini perlu juga dorongan dari teman-teman. Jadi Prof. Iwa akan berusaha sehingga ini menjadi cita-cita orang untuk belajar di ITPLN gitu ya. Iya. Dan tidak hanya orang Indonesia tapi juga ASEAN dari minimal. ASEAN. Berarti sekolah internasional nanti. Ya. Baik, menarik sekali. Tapi ini netizen pasti juga ingin tahu dari Prof. Iwa. Apa sih kelebihan kalau dia kuliah di ITPLN dibandingkan yang lain? Yang jelas tadi, yang 3 tadi. Ada jaminan kerja. Yang 3 itu udah jelas. Di luar jelas 3 gimana prospeknya? Ini netizen mungkin ngikutin Prof. Iwa. Mungkin ada nih yang siap-siap mau masuk pilih perguruan tinggi. Nah, apa nih alasan untuk masuk ITPLN? Tadi yang 3 tadi. Yang kedua adalah kurikulum kita berbasiskan kebutuhan masyarakat. Jadi kita selalu mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, dosen kita selalu blended. Kita coba dengan praktisi. Nah, harapan 3 hal ini adalah bahwa lulusan kita siap untuk terjun ke masyarakat. Lebih kompetitif di dunia pekerjaan barangkali ya. Pekerjaan, ya. Mudah-mudahan itu. Jadi kalau Anda masuk ke ITPLN kuliah, Anda akan mendapatkan 3 sertifikat ketika lulus, ya. Sertifikat tentang bahasa Inggris, Microsoft Office Specialist, dan kompetensi. Dan Anda disiapkan untuk siap bekerja. Ya. Insya Allah ya. Amin. Jadi kalau Anda belum memilih, ya ITPLN salah satu pilihan untuk masa depan Anda. Apa cita-cita yang belum kesampaian yang masih tersisa atau yang masih ingin Bung Iwa capai? Saya sebetulnya kalau tadi Pak Hadi sampaikan, sebetulnya apa yang saya citakan dulu tercapai semua. Sudah ya? Yang dicita-citakan dulu sudah tercapai? Sudah tercapai. Artinya bahwa saya top karir tertinggi sebagai guru besar saya tercapai. Tapi kehidupan itu kan mengalir. Sekarang saya ditugaskan menjadi
Rektor ITPLN. Jadi sekarang saya jadi punya cita-cita yang tadi saya sampaikan tadi, menjadikan ITPLN ini menjadi salah satu perguruan tinggi terkemuka lah ya, terkemuka. Walaupun saya tahu itu bukan waktu yang sedikit, tapi paling tidak saya sudah menanamkan istilahnya fondasinya lah di ITPLN. Harapan saya itu cita-cita saya. Itu netizen tuh, saya ulang. Prof Iwa, Rektor ITPLN, cita-citanya adalah menjadikan ITPLN itu tahu, Institut Teknologi PLN yang punya ya, menjadi perguruan tinggi terkemuka, tempat pilihan calon-calon mahasiswa untuk kuliah. Luar biasa. Ya, sudah panjang, lengkap. Mudah-mudahan ini memberi manfaat bagi netizen, baik yang sebaya saya, sebaya Prof Iwa, yang muda-muda, bahkan netizen cilik kalau ada. Saya ini salah satu keinginan saya ini bagaimana membuat acara Bincang Listrik ini juga ditonton oleh anak SD. Ini saya belum dapat profilnya dari majalah listrik, tapi itu keinginan saya karena ini berisi hal-hal pengetahuan tentang listrik, energi, kehidupan, tapi juga pesan-pesan untuk keberhasilannya. Prof Iwa, kita sudah sampai di penghujung, tapi sebelum kita berpisah, saya ingin Prof Iwa menyampaikan pesan-pesan. Pertama adalah perubahan yang terjadi di dunia ini adalah menjadi kita pun harus berubah. Mindset kita berubah. Teman-teman dosen khususnya, jangan lupa bahwa knowledge itu bukan kita miliki sendiri. Sekarang ini semua, baik mahasiswa, siapapun juga bisa mendapatkan knowledge itu dengan mudah. Sehingga jangan sampai kita seolah kita yang pintar sendiri. Itu pertama. Kemudian yang kedua juga adalah buat barangkali teman-teman bahwa khususnya perguruan tinggi di Indonesia, bahwa dunia itu terus berubah dengan cepatnya, dan kita jangan canggung dan jangan kita sungkan untuk melakukan selalu perubahan itu. Perubahan tidak lagi bisa bicara tahunan, bisa jadi bulanan. Dan tentu harapan saya, maka pemerintah berikanlah keleluasan kepada perguruan tinggi untuk melihat itu. Jangan selalu bahwa dari satu pemerintah aja bahwa aturan harus seperti ini, tetapi beri keleluasan. Karena bagaimana perguruan tinggi adalah harusnya sesuatu lembaga yang independen untuk profesional di bidang pendidikan atau akademik. Harapan saya sebetulnya mulainya adalah bahwa saya melihat bahwa listrik Indonesia ini, bahasa saya tidak ketinggalan zaman. Tadinya saya khawatir bahwa kondisi perubahan-perubahan ini tidak diikuti. Tapi alhamdulillah listrik Indonesia untuk mengantisipasi masa depan. Tapi jangan berpuas diri karena perubahan itu terus akan berjalan. Please like, subscribe, and share YouTube channel Listrik Indonesia.